Didi, semangat untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan sifat koligatif larutan elektrolit yang meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, lalu ada penurunan titik beku, dan yang terakhir tekanan osmotik. Jadi apa yang kita pelajari di sifat koligatif larutan non-elektrolit, itu juga yang akan kita pelajari di sifat koligatif larutan elektrolit. Secara umum, itu sama ya, konteks yang dibahas pada sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit. Nah, sebagai pengantar, masih ingatkah apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit? Tentunya sudah ya, di kelas 10 dan kelas 11 ini sudah dijelaskan mengenai larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantar listrik. Karena apa? Karena larutan elektrolit dapat menghasilkan ion atau terurai menjadi ion-ion di dalam larutannya. Atau dengan kata lain, ion-ion yang dihasilkan itu bergerak bebas. Nah, larutan elektrolit secara umum dibedakan menjadi 3. Nah, ada asam kuat ini, lalu asam lemah, berarti kelompok asam, lalu ada kelompok basa, ada basa kuat dan basa lemah. Nah, untuk jenis ketiganya ada garam gitu ya. Jadi secara umum larutan elektrolit ada 3, asam, basa, dan garam. Asam itu ada 2 jenis, kuat atau lemah, lalu basa juga ada kuat atau lemah. Nah, kalau asam kuat yaitu senyawa asam yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya atau terion sempurna. Sementara asam lemah itu terion sebagian. Untuk basa kuat sama halnya dengan asam kuat, itu terion sempurna, sementara basa lemah itu terion sebagian. Nah, untuk sifat koligatif larutan elektrolit. Peruraian larutan elektrolit menjadi ion-ion merupakan reaksi kesetimbangan karena adanya gaya tarik-menarik ion-ion yang muatannya berlawanan. Jadi secara umum, zat elektrolit itu akan terurai dalam larutannya menghasilkan ion positif yang kita sebut dengan kation, lalu ada ion negatif yang disebut dengan anion. Atas dasar hal ini, teori tentang kesetimbangan kimia berlaku juga pada larutan-larutan elektrolit untuk menyatakan banyak atau sedikitnya zat elektrolit yang terionisasi digunakan istilah derajat ionisasi atau derajat disosiasi yang diberi lambang alfa. Nah, untuk menentukan besar derajat ionisasi ini, masih ingat? Ini rumusannya bahwa alfa sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi nanti dibagikan dengan jumlah mol zat mula-mula. Perbandingan sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit. Nah, ini saya singkat ya, SKL, sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit. Nah, perhatikan tabel berikut. Ini contoh senyawa non-elektrolit, konsentrasi larutannya dalam molal ya, saya buat kenaikan titik didihnya 0, jadi ketika sama molalnya atau partikel zat terlarutnya sama, otomatis sifat koligatif larutannya juga harus sama. Ini ya, sifat koligatif dan sifat koligatif larutan yang lain juga. Nah, ini sesuai dengan definisi, sifat koligatif adalah sifat yang bergantung pada jumlah partikel zat. Jadi tidak berpengaruh pada jenisnya ya. Ini urea, ini alkohol, ini glukosa. Ketika jumlah partikelnya sama atau konsentrasinya sama, maka ya sifat koligatif larutannya juga harus sama. Gitu ya. Kita bandingkan dengan senyawa yang elektrolit. Nah, ini NaCl, NaOH, sama-sama 0,1 molar. Tetapi kira-kira kenapa bisa berbeda ya? Nah, ini berbeda ya untuk sifat koligatif larutan. Penjelasannya, perhatikan. Oleh karena zat non-elektrolit tidak terurai menjadi ion dan zat elektrolit terurai menjadi ion, jumlah zat terlarut dalam larutan elektrolit sudah pasti lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Akibatnya, sifat koligatif kedua larutan akan berbeda. Saya ambil contoh misalkan urea, CONH2 2 kali 0,1 molal. Ini sifat koligatif larutannya untuk kenaikan titik didih 0,052. Penurunan titik bekunya 0,186. Nah, sementara untuk alkohol dan glukosa sama ya. Ini untuk non-elektrolit.
Tetapi kenapa ketika dia elektrolit NaCl, kenaikan titik didih dan penurunan titik bekunya tidak sama? Ini alasan karena elektrolit itu terurai menjadi ion. Otomatis jumlah zat terlarut dalam larutan itu lebih banyak. Maksudnya demikian ya. Ketika NaCl yang bersifat elektrolit, otomatis dalam larutannya akan terion menjadi partikel Na positif atau juga ion Cl negatif. Nah, yang mulanya konsentrasi 0,1 molal untuk NaCl, otomatis dalam larutannya ini akan bertambah 0,1 molal untuk Na positif, sedangkan Cl negatifnya 0,1 molal. Ini kita anggap dia terion sempurna ya. Beda halnya lagi nanti kalau tidak terion sempurna. Nah, otomatis jumlah partikel pada NaCl dengan konsentrasi 0,1 molal itu berubah menjadi 0,2 molal. Inilah yang menyebabkan tadi jumlah zat terlarut dalam larutan elektrolit lebih banyak daripada non-elektrolit. Sama-sama 0,1 molalnya urea dengan NaCl, tetapi sifat koligatif NaCl itu lebih besar. Karena ini 0,2 molar berarti 2 kali kan? 2 kali si urea yang 0,1 molar. Kita perhatikan, pasti sama. Ini 0,1 molar untuk konsentrasinya, tetapi ini 2 kali lipat. Penurunan titik bekunya 2 kali lipat. Itu karena apa? Karena NaCl ini terurai menjadi ion positif dan ion negatif yang besarnya 0,2 molar. Sehingga kenaikan titik didih dan penurunan titik beku atau sifat koligatif larutan yang lainnya juga menjadi 2 kali lebih besar. Begitu juga dengan larutan H2SO4. Nah, yang mulanya dia 0,1 molal, nanti terion di H positifnya menjadi 0,2 molal, SO4 2 negatifnya 0,1 molal. Otomatis totalnya menjadi 0,3 molal. Dengan asumsi H2SO4-nya ini terion sempurna. Berarti jumlah partikelnya menjadi 0,3. Dibandingkan dengan urea 0,1 molal berarti harus 3 kali lipatnya ya. Berarti dia 3 kali lipatnya kan? 0,156, 0,558. Nah, itulah perbedaan sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit. Untuk konsentrasi sama, yang elektrolit itu terurai menjadi ion. Dia pembedanya ya, sehingga jumlah partikelnya otomatis lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Nah, bagaimana rumusan SKL atau sifat koligatif larutan elektrolit? Faktor Van Hoff atau diberi lambang I adalah faktor yang membandingkan jumlah ion dari larutan elektrolit terhadap jumlah molekul dari larutan non-elektrolit. Nah, kalau rumusan sifat koligatif larutan untuk yang non-elektrolit kan kemarin dibuatnya seperti ini ya. Delta P sama dengan P0 dikali XT. Delta TF, KF dikali M, delta TB, KB dikali M, Pi MRT. Ini ya, keempat sifat koligatif larutan yang sudah kita pelajari di non-elektrolit. Lalu, bagaimana rumusannya di larutan elektrolit? Nah, hanya sedikit perbedaan. Nah, dengan kata lain, untuk setiap rumusan, kita tinggal menambahkan faktor Van Hoff sebagai pembanding ini ya, yaitu dikali I, dikali I, dikali I, dikali I. Jadi secara umum dibuat atau dituliskan demikian. Semua rumusan sifat koligatif larutan non-elektrolit itu dikali dengan faktor Van Hoff untuk larutan elektrolit. Maksudnya, di mana I atau faktor Van Hoff itu ditentukan dengan rumusan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Alfa ini tadi adalah derajat ionisasi. Nah, lalu N ini ada jumlah kation dan anion. Nanti akan kita coba bagaimana menentukan harga N. Saya tuliskan kembali rumus untuk faktor Van Hoff, di mana untuk setiap larutan elektrolit kuat, nilai alfanya 1. Ingat ya, kalau elektrolit kuat berarti dia terion sempurna, berarti alfa 1. Otomatis kalau kita masukkan alfanya 1, maka harga I nantinya akan sama dengan harga N. Ingat ya, untuk larutan elektrolit kuat, harga I sama dengan N. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit, karena harga alfanya 0, maka harga I sama dengan 1. Makanya
Di sifat koligatif larutan non-elektrolit kita tidak perlu memasukkan faktor Van Hoff karena faktor Van Hoff-nya nilainya 1, jadi tidak berpengaruh. Kira-kira gitu ya. Khusus delta P atau penurunan tekanan uap faktor Van Hoff I disematkan di XT pada mol zat terlarutnya saja. Nah, ditulis biasanya demikian. Jadi XT sama dengan NT dikali I per NT dikali I kali NP. Jadi I ini atau faktor Van Hoff untuk sifat koligatif larutan keseluruhan itu hanya berpengaruh pada mol terlarutnya. Nah, ingat ini ya, hanya pada mol zat terlarut. Nah, untuk penentuan nilai N, nah ini saya buat contoh, misalkan NaCl, N itu tadi jumlah ion. Jadi cara menentukan ini ya, harga, berarti lihat koefisiennya, Na positifnya ada 1, Cl negatifnya ada 1, berarti kalau dijumlah N-nya 2. Lalu untuk H2SO4 otomatis berapa? Ini, lihat. Ion H positifnya ada 2, SO4 2 negatifnya ada 1, berarti jumlah N-nya sama dengan 3. Demikian halnya untuk senyawa elektrolit Al2 SO4 3 kali. Kalau terion menjadi 2Al 3 positif tambah 3 SO4 2 negatif. Berarti harga N-nya tinggal jumlahkan koefisiennya ini ya. Berarti harga N-nya sama dengan 2 ditambah 3, N sama dengan 5. Oke, untuk harga N. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi langsung ke contoh soal. Tentukan kenaikan titik di larutan 17,4 gram K2SO4 Mr 174 dan mengurai sempurna. Ingat, kalau mengurai sempurna berarti harga alfa sama dengan 1. Kalau alfanya 1 berarti harga I sama dengan N, itu tadi ya. Dalam 250 gram dengan kenaikan titik didih molal 0,520 ini ya, derajat Celcius per molar. Ingat, kalau kenaikan titik didih molal ini berarti tetapan atau K, kalau titik didih berarti KB gitu ya. Kalau titik beku KF. Nah, penyelesaian kita coba tuliskan rumus. Karena dia adalah K2SO4 termasuk senyawa elektrolit, berarti delta TB sama dengan KB dikali M, langsung kita kali I. Nah, bedanya kalau dia di larutan non-elektrolit, berarti I-nya tidak perlu kita tuliskan ya, karena harga I 1. Itu aja pembedanya. Lalu untuk harga N pada K2SO4, kita coba ionisasinya, ini nggak masalah. Berarti 2 tambah 1, harga N-nya menjadi 3. Itu harga N. Sementara untuk harga alfa tadi udah saya ingatkan, elektrolit kuat. Karena ini termasuk elektrolit kuat. Dari mana elektrolit kuat? Karena diketahui mengurai sempurna. Alfanya sama dengan 1. Sehingga jadi kalau kita hitung kerumusannya, ini rumus faktor Van Hoff-nya, I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Kalau kita masukkan harga N-nya 3, maka diperoleh harga I sama dengan 3. Sebagai bukti tadi, kalau dia elektrolit kuat, harga I sama dengan N. Sama kan? Ini N-nya 3, ini I-nya 3. Lalu kita masuk ke rumus awal. Delta TB sama dengan KB-nya 0,52. Masih ingat ya, rumus molal, gram per MR kali 1000 per gram pelarut. Berarti 17,4 per 174 kali 1000 per 250 kali I ya. Jadi saya buat ini KB-nya, ini molalnya, ini I-nya. Tidak ada masalah ya. Jadi hasil perhitungannya menjadi 0,624 derajat Celcius. Paham ya? Kita coba ke contoh soal yang kedua. Saya buat. Agar menghasilkan larutan yang membeku pada suhu negatif 3,6 derajat Celcius dalam 0,5 kg air, KF-nya 1,8, harus dilarutkan garam dapur NaCl sebesar atau sebanyak. Rumusannya untuk titik beku, rumusannya delta TF sama dengan KF dikali M kali I. Ingat, kita tinggal menambahkan I. Kenapa pakai I? Karena ini adalah senyawa elektrolit. NaCl itu garam ya. Nah, garam dapur. Berarti kita tambahkan faktor Van Hoff-nya I. Kita cari delta TF, yaitu rumusannya TF0 dikurang TF. TF0 untuk air itu 0. Lalu dikurang TF-nya, itu ini ya, negatif 3,6. Lalu diperoleh delta TF 3,6 derajat Celcius.
Untuk harga N-nya, ini gak ada masalah, NaCl, terurai menjadi Na positif tambah Cl negatif, lalu diperoleh N sama dengan 2. Masuk ke ini delta TF. Nah, ingat, untuk ini garam dapur NaCl ini kita anggap harga alfanya sama dengan 1. Dia, nah itu termasuk elektrolit kuat. Ya, karena dia elektrolit kuat berarti harga I-nya juga sama dengan N, yaitu 2. Coba kita masukkan, delta TF-nya 3,6, KF-nya 1,8, rumus molal nggak ada masalah, gram per mr kali 1000. Nah, ini kenapa 500? Karena kita gunakan satuan dalam gram. Ini 0,5 kg sama dengan 500 gram dikali dengan 2. Nah, dari mana 2-nya? Harga I sama dengan N untuk elektrolit kuat. Demikian ya. Sehingga diperoleh gram sama dengan 117 gram. Boleh dicek hitungannya nanti ya. Lalu untuk contoh soal yang berikutnya. Ini saya buat 3 contoh soal. Ini tingkatannya saya naikkan, tingkatan kesulitannya. Ya ini campuran, 98 gram campuran metanol. Metanol itu non-elektrolit. Dan aluminium nitrat. Aluminium nitrat itu elektrolit. Berarti ada 2 zat terlarutnya. Nah, tidak saling bereaksi. Dilarutkan dalam 250 ml air. Apabila Kb 0,52 dan titik didih larutan 104,16 derajat Celcius, maka massa metanol dan aluminium adalah, ingat, ini kan volume. Karena air, kita anggap saja sesuai ketentuan, massa jenis air itu 1, berarti seberapa besar mililiternya, segitulah gramnya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, jadi kita menggunakan rumusan awal ya. Nah, ini delta TB sama dengan KB dikali M. Nah, di mana M itu kita uraikan menjadi N total per P. Nah, jadi jangan langsung kita taruh I-nya, faktor Van Hoff-nya. Kenapa? Karena I hanya terpaut pada yang elektrolit. Sementara yang non-elektrolit tidak. Jadi uraian mol terlarutnya dibuat demikian. Delta TB sama dengan KB dikali mol urea ditambah mol elektrolit. Jadi saya buat aluminium nitratnya sebagai elektrolit. Lalu dikali I. Loh, ureanya tidak dikali I? Jangan. Nah, karena ureanya non-elektrolit. Gitu ya. Per P. Lalu, dari data soal kita lihat, kita cari data delta TB-nya. Ini rumusannya. Sesuai dengan ketentuan, kalau air mendidih pada suhu 100, maka delta TB-nya menjadi 104 dikurang 104,16 dikurang 100, jadi diperoleh 4,16 derajat Celcius. Lalu untuk pembandingnya tadi, zat terlarutnya urea, ini non-elektrolit. Lalu AlNO3 ini elektrolit. Nah, AlNO3 ini sebagai garam, ini kita nyatakan sebagai elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat, berarti harga I sama dengan N. Tahu kan cara mengionkannya? Nanti terion menjadi Al3 positif tambah 3NO3 negatif. Nanti harga N-nya sama dengan 4. Kalau harga N-nya sama dengan 4, otomatis I-nya juga 4. Jadi kita masukkan ke rumus ini tadi. Ini delta TB, ini KB, ada dalam soal. Ini gram terlarut. Jadi gram terlarutnya itu kan karena campuran, kita misalkan demikian ya. Misalkan aja ureanya X gram. Otomatis si aluminium nitratnya jadi 98 kurang X. Nah, itu prosesnya ya. Kenapa di sini X per 32, lalu mol elektrolit 98 kurang X per 213, lalu dikali 4. Sekali lagi, untuk penentuan gram masing-masing zat terlarut, kita misalkan si metanolnya ini X gram, otomatis si aluminiumnya menjadi 98 kurang X. Makanya ditulis di sini 98 kurang X. Jangan lupa, kali faktor Van Hoff-nya 4. Lalu dilanjut, ini tadi. Nah, hasil dari 4,16 kali 0,25 per 0,52 itu 2. Boleh dikalkulatorkan ya. Jadi 2 sama dengan X per 32 tambah ini kenapa 392, itu hasil kali 98 kali 4. 392 lalu X kali 4 ini ya. Jadi langsung saya kalikan ke dalam. Nah, untuk menentukan nilai X-nya kan ini kali silang saja ya. Ini samakan penyebut, berarti 2 kali 32 kali 213
sama dengan 213X tambah 32 kali ini ya. Nah, demikian nanti dilanjutkan. Nanti di akhir akan diperoleh harga X sama dengan 12,8 gram. Setelah X diketahui 12,8 gram, maka dapat kita simpulkan 98 gram campuran itu terdiri dari X 12,8 yaitu untuk urea 12,8 gram. Otomatis si aluminium nitratnya, ini rumusnya ya, AlNO3 3 kali, itu sama dengan 85,2. Ini asalnya dari mana? Yaitu kalau ini 12,8 si urea, otomatis si AlNO3 3 kalinya 98 dikurang X. Tadi kita buat ya, nanti diperoleh 85,2 gram. Oke, demikian untuk contoh soal yang ketiga. Lalu berikut ada latihan soal, coba dikerjakan. Ini merupakan soal latihan untuk melatih pemahaman. Nah, hati-hati untuk elektrolit khususnya selalu ditambahkan faktor I pada rumusan sifat koligatif larutan yang kita pelajari di sifat koligatif larutan non-elektrolit. Jadi jangan lupa faktor Van Hoff-nya ya. Ini dikerjakan untuk melatih. Oke, baiklah. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar.